the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1949. Ratna, ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu terlalu sedih lagi pula. Tuan Hughes belum meninggal. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya dan membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Aku di sini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Gordon lolos dari tipuannya. Iwan menghibur. Meskipun masalahnya menjadi lebih buruk karena Ratna tidak membunuh Gordon, Iwan tidak menyalahkan Ratna atas kejadian tersebut. Bagaimanapun Gordon adalah mantan pacar Ratna. Terlebih lagi Ratna bukanlah wanita yang kejam. Ketidakmampuannya membunuh Gordon bukanlah hal yang aneh. Dia lebih memilih Ratna menjadi lebih baik hati daripada Ratna menjadi wanita yang kejam. Iwan terima kasih. Ratna merasakan kehangatan di hatinya. Bukan saja Iwan tidak menyalahkannya, Iwan bahkan berdiri di depannya dan melindunginya dari segalanya. Itu sangat menyentuh hatinya. Pada saat itu, Ratna tiba-tiba merasa Gordon tidak ada bandingannya dengan Iwan. Dia tidak tahu kenapa dia begitu buta saat itu. Dia tidak tahu bagaimana dia akhirnya menyukai seseorang yang keji seperti Gordon dan bahkan menderita trauma romantis selama beberapa tahun karenanya. Gordon tidak layak melakukannya. Dengan mengingat hal itu, semua kesan baik yang dia miliki terhadap Gordon benar-benar hilang. Sejak saat itu, Ratna sudah membuka pikirannya. Dia benar-benar keluar dari bayang-bayang masa lalu. Tepat pada saat itu, mereka mendengar suara beberapa mobil. Yuda menyusul. Tepat setelah itu, pintu terbuka dan Yuda berjalan bersama anak buahnya. Yuda terbatuk sedikit saat melihat wajah Ratna menempel di bahu Iwan. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Namun Ratna pada akhirnya adalah saudara perempuan Iwan dan Tari ada di sana. Yuda tidak merasa mereka melakukan kesalahan dengan keintiman itu. Ratna berteriak kaget akhirnya menyadari bahwa dia sangat dekat dengan Iwan saat itu. Jadi dia segera meninggalkan pelukan Iwan dan mundur beberapa langkah. Wajahnya benar-benar merah. Tuan Gusnadi, apa yang terjadi saat ini? Yuda bertanya penasaran, tidak mengerti kenapa Ratna tiba-tiba menangis terseduh-seduh tadi. Oh, seperti ini. Iwan menjelaskan situasinya dengan singkat. Apa? Kamu masih bisa menyelamatkan Darius? Yuda kaget mendengarnya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia mengira Darius sudah mati, namun Iwan mengaku bisa menyelamatkan Darius. Itu melebihi ekspektasinya. Di saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa Iwan bersikeras membawa Darius pergi dari Dewi sebelum dia pergi. Jadi Iwan berencana menyembuhkan Darius. Ya benar, Tuan Hughes masih punya peluang. Namun keluarga Salim tidak mempunyai Ginoderma yang berumur 500 tahun. Jadi aku tidak begitu yakin aku tidak bisa menyelamatkannya, kata Iwan dengan menyesal. Ginoderma yang berumur 500 tahun, kami punya satu di rumah, bahkan umurnya 800 tahun, kata Yuda buru-buru. Apakah keluarga Gumelar punya? Apakah kamu serius? Iwan sangat gembira mendengarnya. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia salah. Bab 1950. Ginoderma yang berusia 1000 tahun. Ayahku berencana untuk memberikan satu untuk diberikan kembali kepadamu, tetapi kami hanya berhasil menemukan satu yang berusia sekitar 800 tahun. Jelas Yuda. Saat Iwan mengobati penyakit Rizka, Agus ingin membalas Iwan dengan peti yang besar, namun Iwan menolak menerimanya. Ginoderma 1000 tahun untuk membayar kerugian Iwan. Ginoderma yang berumur ribuan tahun terlalu langka. Setelah Agus melihat sekeliling, dia hanya berhasil mendapatkan satu yang berumur sekitar 800 tahun. Karena usianya belum terlalu tua, Agus tidak terburu-buru memberikannya kepada Iwan. Luar biasa, sepertinya ini masih belum waktunya bagi Tuan Hughes. Bahkan surga pun membantunya. Iwan sangat senang mendengarnya. Semakin tua Ginoderma, semakin baik efeknya. Ginoderma yang berusia 800 tahun itu, dia setidaknya memiliki peluang 80 hingga 90% untuk menyelamatkan Darius. Tentu saja dia bukan satu-satunya yang senang dengan hal itu. Tari dan Ratna juga.
Ratna khususnya sangat khawatir bahwa dia akan menyeret Iwan ke bawah. Namun setelah mengetahui bahwa keluarga Gumelar memiliki apa yang mereka butuhkan, Ratna tertawa bahagia merasa sangat lega. Tuan Gumelar, kita harus memulainya secepat yang kita bisa. Saya sedang bersiap untuk pergi ke keluarga Salim sekarang. Tolong cepat dan suruh seseorang mengirim Genoderma ke sana. Lebih cepat lebih baik, kata Iwan. Genoderma adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk menyembuhkan racun tersebut. Itu perlu bekerja dengan beberapa bahan pendukung berharga lainnya, sehingga efeknya akan menjadi yang terbaik. Selain Genoderma, keluarga Salim memiliki segalanya. Jadi Iwan meminta Yuda untuk mengirimkan Genoderma agar mereka tidak membuang waktu yang berharga. Ya baiklah, aku akan menelpon ayahku sekarang dan minta dia mengirimkan Genoderma itu, kata Yuda. Setelah itu dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Agus menjelaskan situasinya secara singkat. Setelah itu, karena waktu sangatlah penting, Iwan, Tari, dan Ratna bergegas ke mobil mereka dan meninggalkan tempat itu, langsung menuju keluarga Salim. Yuda adalah teman baik Darius dan khawatir dengan situasi Darius. Jadi Yuda membawa anak buahnya juga. Dengan keluarga Salim, Daiman sudah menyiapkan semua materi pada saat Iwan tiba. Dalam sekejap, seorang ahli dari keluarga Gumelar membawa Genoderma yang berumur 800 tahun atas perintah Agus dan memberikannya kepada Iwan. Tepat setelah itu, Iwan mulai membuat obatnya menggunakan Genoderma dan bahan lainnya. Dia dengan cepat berhasil membuat penawarnya. Dengan itu, semuanya sudah siap. Di dalam kamar, mata Darius terpejam saat dia berbaling di tempat tidur. Dia tidak mengeluarkan suara atau bergerak sama sekali. Pada saat itu, Iwan membawa obat di tangannya saat dia masuk bersama Tari dan yang lainnya. Di depan tempat tidur, Iwan memberi isyarat kepada Yuda untuk membantu Darius yang tak sadarkan diri berdiri. Setelah itu, dia menekan beberapa titik tekanan di sekitar tenggorokan Darius dan perlahan mulai memberikan obat kepada Darius. Bab 1951. Setelah Darius selesai meminum obatnya, Iwan mulai menyalurkan energinya ke jari-jarinya menggunakan 6 titik takdir sambil menekan titik-titik tekanan terpenting di sekitar dada Darius. 6 poin takdir bisa mengubah takdir. Darius sudah berhenti bernafas pada saat itu, denyut nadinya juga sangat lemah sehingga tidak terlihat. Untungnya Iwan sudah membantunya menutup jantungnya sebelum ini, dan racun Veratrum yang mematikan tidak pernah berhasil mencapai jantung Darius. Itulah yang membuat Darius tetap hidup. Setelah itu Iwan mengeluarkan mutiara spiritual dan mengaktifkan kekuatannya. Mutiara spiritual melayang di udara dengan lembut melayang di atas kepala Darius. 6 poin takdir adalah teknik luar biasa dari zaman kuno dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Kemudian mutiara spiritual memiliki energi spiritual tanpa akhir yang akan menghentikan Iwan kehabisan energi. Kedua hal itu saling mendukung dengan sempurna. Begitu saja Iwan menyerap energi spiritual dari batu spiritual tadi sambil menyalurkan energi tersebut ke jari-jarinya, mengirimkan energi spiritual langsung ke tubuh Darius melalui jari-jarinya, memicu tubuh Darius. Setelah sekian lama, seiring berjalannya waktu, 6 titik takdir berhasil mengunggah hati Darius. Denyut nadinya yang lemah dengan cepat mulai kembali normal. Terima kasih Tuhan, merasakan denyut nadi Darius, Iwan hanya bisa menghela nafas lega. Setelah itu Iwan mundur. Tuan Gusnadi, bagaimana keadaan Darius saat ini? Yuda bertanya dengan prihatin saat melihat Iwan berhenti. Oh, Darius sudah mendapatkan kembali denyut nadi dan vitalitasnya. Setelah itu aku hanya perlu membuang racun yang ada di tubuhnya dan dia akan aman, jelas Iwan secara singkat. 6 poin takdir bisa membangkitkan vitalitas seseorang dan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa menyembuhkan racun. Menggunakan 6 poin takdir untuk memulihkan vitalitas Darius hanyalah setengah dari upayanya. Benarkah hebat sekali? Darius sepertinya sudah mendapatkan kembali denyut nadinya dan pernafasannya. Yuda meletakkan tangannya di dada Darius dan dia terlihat sangat bahagia saat merasakan denyut nadi Darius. Darius juga kembali bernafas pada suatu saat. Meski lemah dan masih agak tidak stabil, itu sudah cukup membuktikan bahwa Iwan menghidupkan kembali Darius dari kematian. Itu benar-benar keajaiban. Setelah itu Iwan memukul
saat setrika masih panas sambil mengumpulkan energi sejati ke jari-jarinya lagi. Iwan mulai menggunakan ghost point dan perlahan-lahan menyerang titik-titik tekanan di sekitar jantung dan paru-paru Darius. Ghost point memiliki efek menekan dan mengeluarkan zat asing. Mereka luar biasa dalam menyembuhkan racun. Selain itu, Darius sudah meminum obat penawar yang dibuat dari Genoderma yang berumur 800 tahun. Dengan keduanya saling membantu, Iwan yakin racun di tubuh Darius akan keluar. Setelah beberapa waktu, Iwan berhasil menggunakan Ghost Point untuk mengeluarkan sebagian besar racun secara perlahan melalui titik pengusiran. Adapun sisa racun di tubuh Darius, semuanya larut oleh obat. Di permukaan sepertinya semuanya berjalan lancar, namun pada titik perawatan yang paling penting, sesuatu terjadi.